Itu, jalan raya Pantura terlihat lengang. Angin malam berhembus membawa aroma asin dari laut yang tak jauh dari jalanan. Lampu jalan redup, hanya beberapa kendaraan berat yang melintas, menembus kegelapan. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, sekelompok sopir truk sedang beristirahat, menghangatkan diri dengan segelas kopi hitam dan obrolan ringan. Bro, hati-hati kalau lewat tikungan dekat jembatan tua, ujar Sarman, seorang sopir yang sudah lama melintasi Pantura. Banyak yang bilang ada yang sering lihat sosok hantu kepala buntung di sana. Ah, lo bercanda, man, saut Joko, sopir muda yang baru pertama kali mengantar barang ke daerah ini. Sarman menghela napas dan menatap lurus ke arah jalan gelap di depan mereka. Percaya nggak percaya, yang udah lama di sini tahu sendiri. Kadang ada yang lihat sosok tanpa kepala berdiri di tengah jalan, kadang suaranya aja yang kedengeran. Kalau nggak hati-hati, bisa-bisa celaka. Obrolan mereka terhenti ketika deru mesin truk lain mendekat. Seorang pria turun dari kendaraannya dengan wajah pucat pasi. Matanya menatap kosong ke arah mereka. Aku, aku hampir nabrak sesuatu tadi di jembatan tua, katanya dengan suara gemetar. Apaan? Tanya Sarman penasaran. Sosok tanpa kepala, berdiri di tengah jalan. Gua banting setir, untung nggak masuk jurang. Pria itu terengah-engah. Para sopir lain saling berpandangan, beberapa terlihat ketakutan. Itu dia, gumam Sarman lirih. Joko yang awalnya skeptis mulai merasa merinding. Namun, ia mencoba menenangkan diri. Udahlah, mungkin cuma bayangan pohon atau kabut. Meski begitu, ia tak bisa mengusir bayangan mengerikan yang kini bersarang di pikirannya. Tak lama kemudian, ia melanjutkan perjalanan. Mesin truknya menderu pelan, roda berderak di atas aspal tua. Begitu mendekati jembatan tua yang diceritakan tadi, tiba-tiba hawa dingin menyelimuti sekujur tubuhnya. Joko merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Matanya terfokus ke jalan di depannya, dan di sanalah dia melihatnya. Sosok gelap berdiri di tengah jalan. Sosok itu berpakaian lusuh dan tanpa kepala. Joko menginjak rem sekuat tenaga, jantungnya berdegup kencang. Truknya berhenti hanya beberapa meter dari sosok itu. Dengan tangan gemetar, Ishi menyalakan lampu, namun sosok itu sudah menghilang. Di dalam kabin yang sempit, suara naneh peleteng gas. Semakin pagi. Joko duduk kaku di balik kemudi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara langkah kaki yang tadi samar kini semakin jelas, seakan sesuatu sedang bergerak mendekatinya di tengah kegelapan. Ia mencoba menenangkan diri, menggenggam setir erat-erat sambil melirik ke kanan dan kiri, berharap itu hanya imajinasinya. Tiba-tiba, kaca spion di sebelah kirinya berkabut, seolah ada napas dingin yang menyelimutinya. Dengan tangan gemetar, Joko menyeka kaca spion tersebut. Namun, yang terlihat justru membuat darahnya berdesir. Bayangan sosok tanpa kepala berdiri tepat di belakang truknya. Tubuhnya berpakaian kumal dan berlumuran darah, seakan sosok itu mengawasinya dengan keheningan yang mencekam. Ya Tuhan! Joko bergumam pelan, tangannya segera meraih tuas persneling dan menekan pedal gas dalam-dalam. Truk melaju kencang, meninggalkan jembatan tua di belakangnya. Namun, rasa takutnya belum hilang. Ia melirik spion lagi, berharap sosok itu sudah lenyap. Tapi bayangan hitam itu tetap ada, kini terlihat berjalan mengikuti truknya dengan langkah tersok-sok. Joko mulai panik. Nggak mungkin! Nggak mungkin! Ia meraih ponsel dan mencoba menelepon Sarman, tapi sinyal hilang. Hanya suara desiran statis yang terdengar, diikuti bisikan aneh yang seolah berasal dari ponselnya. Kau tak akan bisa lari. Ponsel terjatuh dari genggamannya. Joko menoleh ke depan dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Di tengah jalan yang diselimuti kabut tebal, sosok tanpa kepala itu kini berdiri lagi. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Matanya terbelalak dan dalam kepanikan, ia membanting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan. Truknya oleng dan hampir tergelincir ke bahu jalan sebelum akhirnya berhenti mendadak. Dengan napas tersengal, Joko meraih senter dari dashboard dan memberanikan diri keluar dari kabin. Jalanan di sekitarnya terasa sunyi, hanya suara jangkrik dan deburan ombak di kejauhan. Ia mengarahkan cahaya senter ke arah tempat sosok itu tadi berdiri. Namun jalanan kosong. Cuma halusinasi? Iya, pasti cuma halusinasi, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Tapi saat ia hendak kembali ke truk, sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Joko berbalik dengan cepat, dan di sanalah dia melihatnya lagi. Sosok itu berdiri di hadapannya. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Tanpa kepala, tanpa suara, hanya berdiri diam. Joko menjerit sekencang-kencangnya dan berlari kembali ke dalam truk, menutup pintu dengan cepat.
Dalam kepanikan, ia menyalakan mesin dan melaju tanpa peduli kemana arah jalanan membawanya. Dari kejauhan, suara tawa lirih terdengar, seperti mengejek ketakutannya. Joko terus memacu truknya melewati jalanan pantura yang gelap. Hatinya masih berdebar kencang. Bayangan sosok tanpa kepala tadi terus menghantuinya. Lampu jalan yang redup dan kabut tipis yang bergelayut di atas aspal menambah kesan suram di malam itu. Setelah beberapa kilometer, Joko melihat cahaya lampu dari sebuah warung kecil di pinggir jalan. Dengan napas memburu, ia segera membelokkan truknya dan berhenti di depan warung itu. Di dalam, beberapa sopir sedang duduk menikmati kopi sambil bincang ringan. Sarman yang tadi sempat ia hubungi tampak di antara mereka. Begitu Joko masuk, semua mata tertuju padanya. Wajahnya yang pucat pasi dan tubuhnya yang gemetar membuat mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kenapa, Jo? Lu kelihatan kayak abis lihat setan," tanya Sarman sambil menatapnya serius. Joko duduk di kursi terdekat dan meneguk segelas air putih yang disodorkan pemilik warung. Gue lihat dia, men," ucap Joko dengan suara parau. Sarman mengernyit. "Siapa?" Joko menelan ludah, matanya menatap kosong ke meja. Sosok itu, hantu kepala buntung, dia beneran ada. Suasana warung langsung hening. Beberapa sopir yang tadinya bercanda langsung terdiam. Hanya suara serangga malam yang terdengar dari luar. Seorang sopir tua yang duduk di pojok warung, bernama Pak Dirjo, akhirnya angkat bicara. "Kamu lewat jembatan tua itu ya?" Tanyanya dengan nada serius. Joko mengangguk pelan. "Iya, dan gua hampir nabrak dia." Pak Dirjo menghela napas panjang. Dulu, bertahun-tahun lalu di jembatan itu pernah terjadi kecelakaan parah. Seorang pemuda yang sedang mengendarai motornya tewas di tempat setelah kepalanya putus karena kawat yang dipasang penjahat jalanan. Mereka mau merampok dia, tapi akhirnya malah membunuhnya. Sejak saat itu, arwahnya nggak pernah tenang. Joko merinding mendengar cerita itu. "Terus, kenapa dia muncul sekarang? Gua nggak ngelakuin apa-apa." Pak Dirjo menatap Joko dengan dalam. "Nggak ada yang tahu pasti. Kadang dia hanya muncul kalau ada orang yang melintas terlalu malam atau kalau ada yang tidak menghormati tempat itu." Sarman menepuk pundak Joko. "Mungkin dia cuma mau ngingetin kita buat hati-hati. Tapi kalau lu ngerasa dia ganggu terus, coba aja mampir ke jembatan itu besok pagi, taruh bunga atau nyalain doa buat dia." Joko mengangguk lemah. Meski tubuhnya masih lelah, ia tahu bahwa ini bukan hanya ketakutan biasa. Ada sesuatu di jalan itu yang belum selesai, dan ia harus mencari cara untuk menghormatinya. Malam itu, ia memutuskan untuk beristirahat di warung. Tapi dalam tidurnya yang gelisah, ia terus mendengar suara langkah kaki tanpa henti di luar warung, seolah seseorang masih mengawasinya. Pagi harinya, setelah semalaman tidur dengan gelisah, Joko terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpi buruk tentang sosok tanpa kepala itu terus menghantuinya, membuatnya merasa bahwa semuanya belum berakhir. Ia memutuskan untuk mengikuti saran Pak Dirjo dan kembali ke jembatan tua, berharap bisa menenangkan arwah yang bergentayangan di sana. Ditemani Sarman dan Pak Dirjo, Joko kembali menyusuri jalanan Pantura yang kini diterangi mentari pagi. Jalan yang tadi malam terasa mencekam kini terlihat lebih biasa, tapi perasaan tidak nyaman masih menghantuinya. Saat mereka tiba di jembatan tua, suasana di sana terasa sunyi. Joko turun dari truk sambil membawa sebungkus bunga dan kemenyan yang diberikan oleh pemilik warung. Ia berjalan perlahan ke tengah jembatan, tempat di mana ia melihat sosok itu semalam. Pak Dirjo berdiri di tepi jembatan sambil berucap pelan, "Dulu, di sini ada bercak darah yang gak pernah hilang meski udah bertahun-tahun berlalu. Orang-orang bilang arwahnya masih terjebak di tempat ini." Joko meletakkan bunga di tepi jembatan dan menyalakan kemenyan. Dengan suara gemetar, ia berdoa, "Maaf kalau saya ganggu. Saya nggak ada niat jahat. Semoga arwahmu bisa tenang." Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan kering berterbangan di sekitar mereka. Sarman melirik ke arah Pak Dirjo yang tampak diam sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki samar di atas jembatan, membuat mereka bertiga saling berpandangan dengan wajah tegang. Joko menelan ludah. "Pak, itu suara apaan?" Pak Dirjo tetap tenang dan berkata lirih, "Jangan takut, dia mendengar doa kita." Perlahan suara langkah itu mereda dan angin kembali berhembus pelan. Namun Joko merasakan sesuatu di belakangnya. Dengan hati-hati, ia menoleh dan seketika tubuhnya membeku. Di ujung jembatan, samar dalam kabut pagi, sosok tanpa kepala itu berdiri, tidak bergerak, seolah memperhatikan mereka. Joko menahan napas, tapi kali ini ia merasa berbeda. Tidak ada rasa takut yang menghantui,
melainkan rasa kasihan dan simpati. Ia membungkuk hormat lalu berbisik pelan, "Pergilah dengan tenang." Sosok itu perlahan memudar. Kabut yang menyelimutinya berangsur hilang. Dalam beberapa detik, yang tersisa hanyalah jembatan tua yang kembali sunyi. Pak Dirjo tersenyum kecil. Sepertinya dia menerima niat baikmu, Nak. Joko menghela napas lega. Ia merasa beban di hatinya sedikit berkurang, seolah-olah sesuatu yang menekan dadanya selama ini akhirnya pergi. Mereka bertiga pun meninggalkan jembatan tua dengan perasaan yang lebih tenang. Namun, di hati kecilnya, Asa tahu bahwa kenangan tentang hantu kepala buntung akan selalu menjadi bagian perjalanan malam di Pantura. Setelah kejadian di jembatan tua, Joko merasa sedikit lebih tenang. Meski masih ada sisa ketakutan dalam dirinya, ia percaya bahwa arwah sosok tanpa kepala itu telah menerima niat baiknya. Sarman dan Pak Dirjo juga meyakinkannya bahwa selama ia tetap berhati-hati dan menghormati tempat-tempat angker di Pantura, semuanya akan baik-baik saja. Hari itu, Joko melanjutkan perjalanannya mengantar muatan ke kota tujuan. Jalanan siang hari terasa berbeda, lebih ramai dan hidup, seakan malam-malam mencekam sebelumnya hanya sebuah mimpi buruk. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kejadian itu nyata dan bukan sekadar ilusi. Saat melintasi jembatan tua untuk terakhir kalinya, Joko melirik ke kaca spion. Tidak ada lagi sosok gelap berdiri di sana. Ia menghela napas lega, merasa bahwa dirinya akhirnya bisa melanjutkan perjalanan tanpa dihantui rasa takut. Namun saat ia mulai tersenyum, sebuah suara lirih terdengar dari dalam kabin truknya. "Terima kasih." Joko tersentak, tangannya hampir tergelincir dari setir. Ia menoleh ke belakang dengan cepat, namun kabin belakang kosong. Hanya suara mesin truk yang bergetar lembut. Jantungnya berdegup kencang, tapi kali ini ia tidak panik. Sebaliknya, ada perasaan damai yang menyelimuti hatinya. Malam harinya, saat kembali ke warung tempat ia biasa beristirahat, Sarman menyambutnya dengan senyum. "Gimana? Perjalanan aman kan?" Joko mengangguk sambil tersenyum tipis. "Aman, men. Gua rasa dia udah tenang sekarang." Pak Dirjo yang duduk di sudut warung hanya tersenyum bijak sambil menyeruput kopinya. Kadang, yang mereka butuhkan cuma doa dan penghormatan. Jalan Pantura ini punya banyak cerita, Nak. Hati-hati selalu. Joko mengangguk paham. Kini, setiap kali ia melintasi jalanan Pantura, ia selalu teringat kejadian itu. Ia pun mulai membiasakan diri untuk berdoa setiap melewati tempat-tempat tertentu, bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah pergi dengan cara yang tragis. Malam kembali datang, jalanan Pantura tetap sepi seperti biasa. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara deru truk lain yang melintas. Dan sesekali, di antara deru mesin, "Das short short act pay and blue tap business."